Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, seraya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan satu kewajiban beribadah, yaitu salat Jumat. Selawat beriringan salam selalu tidak henti-hentinya kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada para sahabat, para ulama mutaqaddimin, juga para ulama yang mutaakhirin. Izinkanlah kepada kami sebelum membacakan khutbah ingin menyampaikan sedikit mau'idhah atau al-ibrah, di mana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Muhammad, katakanlah, hanya saya ana basyarum mislukum, saya ini adalah manusia seperti kalian juga. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepada kami. Pesan ini adalah untuk menyampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang siddiq, benar. Dia adalah manusia biasa seperti kita. Dia bukan makhluk planet. Ada 4 kali Allah ulang-ulangkan di dalam Al-Quran kalimat bashar, yang bermakna adalah fisik zahiriyah. Kalau bahasa loghah secara etimologi itu diartikan dengan kulit nampak zahiriyah. Dia mempunyai fisik biologis seperti kita, sempurna seperti kita. Adalah orang yang mempunyai fisik, rohani dan jasmani. Untuk apa
ini Allah sampaikan, karena umat Nabi yang dahulu, umat kaum Nabi Hud, kaum Ad, umat Nabi Nuh, dia enggak percaya kepada nabinya karena manusia biasa. Allah sampaikan pada ayat yang lain, hanya ia sebagai manusia biasa. Maka sebelum itu kaum muslimin yang berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW itu mengungkapkan langsung bahwa saya ini adalah manusia biasa. Untuk menjadikan manusia super, manusia luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang hebat, yang luar biasa kepada manusia biasa, yaitu yuha ilayya. Allah berikan wahyu kepada beliau yang menyebabkan dia itu adalah ditingkatkan daripada manusia biasa menjadi manusia super ataupun manusia yang luar biasa. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Oleh sebab demikian, Nabi kita sangat mudah memberikan mau'idah, uswatun kepada umatnya, karena fisik dan psikologinya Rasulullah SAW sangat menguasai, karena dia adalah manusia biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi kita dengan berbagai macam dimensi, dengan berbagai macam metode. Karena apa? Karena setiap umat itu adalah selalu memiliki metode, adapun tata cara. Allah sampaikan pada ayat lain di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Semua umat itu Allah jadikan daripada mereka itu adalah syir'atan wa minhaja, syariat, tata cara hidup dan jalan hidup ataupun metodologi dalam kelangsungan hidup dan kehidupan. Oleh sebab demikian kaum muslimin yang bahagia, Al-Quranul Karim yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai buku pedoman hidup yang penuh syir'atan wa minhaja. Al-Quran itu bisa dipakai oleh pakar hukum, Al-Quran bisa dipakai oleh pakar kesehatan, Al-Quran bisa dipakai oleh pakar sejarah, karena Al-Quran itu mengandung kisah hampir 2/3 Al-Quran. Sebab demikian kaum muslimin bahagia, uslub dan tata bahasa Al-Quranul Karim inilah yang membuat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai dunia dan bisa disayangi oleh seluruh umat manusia, baik di kalangan kawan maupun di kalangan kawan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pakar-pakar ilmu pendidikan, ahli penelitian menjadikan Al-Quran ini sebagai standar di semua penelitian. Contoh misalnya, para pakar kalangan akademisi menjadikan Al-Quran ini sebagai contoh penelitian dan penulisan karya tulis, sehingga wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan tartib nuzul. Pembukuan Al-Quranul Karim 30 juz ini dinamakan dengan tartib tartib mashab.
tertib penulisan. Sehingga kaum muslimin bahagia, Al-Quran itu adalah semua turunan yang ada dalam kitab-kitab yang dahulu. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Makna yang dikandung oleh semua kitab yang dahulu itu adalah ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian makna Al-Quranul Karim itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Makna surah Al-Fatihah itu terkandung di dalam kalimat basmalah. Di dalam karya tulis akademis, semua karya tulis, baik itu tesis, skripsi, dan disertasi, adalah ada yang namanya isi, ada yang namanya abstrak, ada yang namanya dengan kesimpulan, ataupun dikatakan dengan novelty. Al-Quran itu abstraknya adalah surah Al-Fatihah. Novelty-nya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebab demikian kaum muslimin yang bahagia, susunan Al-Quranul Karim adalah bukan hanya diambil isi kandungannya saja, akan tetapi sistematika penulisan itu juga dapat diambil pedoman oleh semua pakar. Belum kita lihat uslub, gaya bahasa Al-Quranul Karim yang mengandung makna yang sangat luar biasa. Al-Quran dapat dibaca oleh pakar, dapat diambil maknanya oleh pakar. Al-Quran dibaca oleh orang yang bukan pakar. Juga Al-Quran bisa dibaca oleh anak kecil, walaupun isi kandungannya kadangkala tidak boleh dimengerti oleh anak kecil. Contoh misalnya, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kalimat ini adalah kurang cocok apabila dipahami oleh anak di bawah umur, tapi dia bisa baca. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah uslub Al-Quranul Karim. Dia bisa dimanfaatkan dan bisa diambil oleh semua usia, bukan hanya orang dewasa, orang perempuan, dan anak-anak kecil. Kaum muslimin rahimakumullah. Juga Al-Quran mengandung sains dan teknologi yang sangat luar biasa. Allah katakan, yusabbihur ra'du wa bihamdih. Bagaimana kita pahami Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan petir itu adalah bertasbih, sementara kita takut kepada petir. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa petir itu adalah tasbih. Luar biasa kaum muslimin bahagia. Ahli penelitian mengatakan petir itu adalah sebagai sarana media untuk dapat sampai kepada kita nitrogen yang ada di luar angkasa, yang jarak jauhnya adalah sekitar 800 km di atas permukaan bumi. Kalau bukan petir yang bawa kepada bumi ini, nitrogen itu tidak akan sampai kepada kita. Manfaat nitrogen adalah untuk kesuburan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sehingga Allah katakan, yusabbihur ra'du wa bihamdihi. Kaum muslimin rahimakumullah, ini Al-Quran kita, ini pedoman kita, inilah buku tempat berlindung kehidupan kita umat Islam. Lewat mana kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di mana saja kamu dapat mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka wajar Allah katakan yuha ilaika. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita lihat fisiknya, tapi kita adalah apa yang ia bawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami wahai Muhammad tidak mengutuskan kamu melainkan rahmatan lil alamin. Rahmat, nikmat, kasih sayang bagi semua insan yang ada di permukaan bumi ini. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah sedikit pesan dan banyak sekali pesan-pesan yang lain yang masih perlu kita kaji dan kita pahamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. InsyaAllah kita akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.